Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel with me, Miss Mita. In this video, we'll learn about chat and conferencing. Let's check this video. Okay, chat and video conferencing. Everyone knows and often use like WhatsApp, Skype, Meet, Zoom. Nah, saat ini pasti orang sudah akrab dengan aplikasi atau software WhatsApp untuk chatting, Meet atau Zoom yang sering digunakan pada perkuliahan online. Karena kan sekarang perkuliahan atau kalau di sekolah lebih banyak menggunakan Zoom. Kalau anak kuliah dia menggunakan Webex, Jitsi, Meet. Let's see the next slide. Mode of interaction. Interaction is communication with each other. Jadi interaksi itu adalah komunikasi antara satu dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa mode interaksi. The first, email. Email is message distributed by electronics meant from one computer user to one or more recipient via a network. Nah, email atau surat elektronik, pos elektronik merupakan surat elektronik dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirim melalui jaringan komputer. The second mode of interaction, fax. Facsimile atau dikenal dengan fax artinya salinan yang sama dengan aslinya. Fax is an image of a document made by electronic scanning and transmit data by telecommunication link. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah fax ini masih ada? Ternyata mesin fax masih ada dan tetap digunakan oleh kalangan usaha. Perusahaan yang ada di Brooklyn, Amerika sudah terbiasa menggunakan mesin fax. Dan mode of interaction selanjutnya adalah telepon. Telephone is an instrument for reproducing sound at a distance. Nah, telepon ini merupakan pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Nah, kalau sekarang kita jarang menggunakan telepon, kita lebih banyak menggunakan telepon genggam atau telepon seluler atau handphone, mobile phone, atau lebih kita kenal dengan smartphone. Kenapa? Karena dia lebih mudah dibawa kemana-mana atau lebih dikenal dengan portable dan tidak memerlukan kabel. The fourth, face to face. Nah, ada juga modes of interaction with face-to-face, interaksi antar muka. Sebelum manusia mengenal adanya media, metode interaksi yang dilakukan adalah bertemu langsung atau tatap muka. Jadi kalau orang dulu dia berinteraksi satu sama lain itu dia bertemu, melakukan pertemuan sehingga dapat melihat lawan pembicaranya. The next, online chat
Online chat communication over the internet for transmission of text message from sender to receiver. Obrolan daring. Nah, online chat, obrolan daring merupakan segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, lebih mengacu kepada yang berbasis teks online. And the last, video conferencing. What is video conferencing? Video conferencing is a type of online meeting where two or more people in live audio visual call. The participant can see, hear, and talk to each other in real time, no matter where in the world they are. Jadi, video conference ini merupakan alat telekomunikasi yang efektif antara dua orang atau lebih, dapat dilakukan di mana saja di seluruh dunia. Dengan menggunakan video conference, seseorang tidak hanya dapat berbicara satu sama lain, tetapi melihat video orang yang sedang berinteraksi dengannya. In many stations, video conferencing is the next best thing to face-to-face meeting. Nah, dari semua ini, yang paling the bestnya adalah video conferencing. Video conferencing, the power of visual communication. Visual karena dia bisa melihat orang yang dia berinteraksi, videonya secara live. To see, melihat, hear, mendengarkan, and share information, berbagi informasi using video and audio technology. Nah, dia bisa melihat, mendengar, share informasi menggunakan video dan audio. Maka video conference ini yang paling terbaik interaction. Why? Nah, kenapa video conference ini paling terbaik? There are some reason, ada beberapa alasan. The first, save money and time. Nah, karena dengan menggunakan video conference ini, kita akan lebih menghemat uang dan waktu. Misalnya, jika kita mau akan melakukan pertemuan atau seminar dengan partisipan kita di luar negeri, Malaysia, Singapura. Nah, kita bisa melakukan video conference di rumah saja. Nah, bisa menghemat uang kita. Avoid travel. Nah, juga dapat menghindari perjalanan jauh. Nah, seperti sekarang pandemi, kita dilarang berkumpul dan melakukan perjalanan jauh. Nah, video conference is the best solution. Collaborate, kita dapat berkolaborasi, bekerjasama dengan siapapun di seluruh dunia dengan menggunakan alat ini. And the last, communicate face to face where it would be impossible. Nah, video conference ini dapat dilakukan jika face to face tidak mungkin dilaksanakan. Misal, kita mau bertemu dengan orang yang berada di ujung negara, misalnya apa? Antartika. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lakukan video conference. Impossible. Okay, this is some reason why video conference is the best. We save money and time if we travel, collaborate, and if they communicate face to face where it would be impossible. Let's see, the best video conferencing software. Nah, ini beberapa software dari video conference. Bisa digunakan untuk meeting, webinar, screen sharing, recording. Nah, sekarang kan webinar online semua, perkuliahan dengan video meeting yang gunakan misalnya Zoom. Nah, ini sangat familiar kita sekarang ini Zoom, Cisco Webex, Teamviewer, Skype, Microsoft Teams,
Microsoft Teams itu juga lebih bagus. Kemudian 8x8 Meet, Google Hangout, Whereby, GoToMeeting, Zoho, BlueJeans, Intermedia, AnyMeeting, JoinMe, Uber Conference, Amazon. Nah, di antara yang ini, yang paling familiar kan sekarang Zoom and Microsoft Teams. Oke, ini adalah beberapa the best video conferencing software yang umum digunakan. Okay, let's see the most of video conference. The first point to point, P2P, a video conference that connect to location. And the second multi-point, PTMP, point to multi-point, a video conference that connect more than 2 locations through a multi-point control unit, MCU. Nah, maksudnya sini adalah bahwa ada 2 tipenya point to point. Point to point itu satu komputer disambungkan ke satu komputer saja menggunakan wireless atau kabelan. Kalau multi point, satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke banyak komputer atau perangkat dan biasanya digunakan pada area hotspot karena ada satu server yang disebar ke beberapa kliennya kan disebar. Nah kan MCU, multi point control unit. Oke, let's see component of video conferencing. Nah, apa saja komponennya dari video conference? Ada codecs, kamera, karena kamera itu untuk melihat orang yang akan kita display device untuk memancarkan, microphone pengeras suara kita, streaming and saving equipment, and the last interactive whiteboards. Nah, ini beberapa komponen penting saja yang digunakan dalam video conferencing. Oke, next. Nah, biasanya kalau kita chat itu kan supaya lebih singkat, instant message, kita menggunakan beberapa singkatan. ASAP, as soon as possible. BBS, be back soon. BFN, bye for now. BTW, by the way. F2F, face to face. Nah, good luck, hug and kiss. I see, I love you. In my opinion, in other words, LOL. Thanks in advance, message, your 24BCRU. Nah, ini beberapa abbreviation, singkatan yang biasa digunakan ketika orang chatting. Nah, biasanya kalau yang suka-suka chatting ini sudah biasa menggunakan chatting. Okay, for the practice, you see this conversation between Abby and Sue. Nah, perhatikan percakapan antara Abby dan Sue. Nah, di situ ada yang bercetak ditulis dengan warna red color. Nah, silahkan you buatkan di kolom komentar saja abbreviation-nya, singkatannya. Are you free for a chat? Okay. If you understand about our topic today, don't forget to subscribe, like, and comment. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.